Kenapa cuman intro terus? Kapan nyanyinya? Mau nyanyi bingung, takut bayar royalti. Apa yang kamu tahu dari Konoha? Wow. Pajak, royalti, dan korupsi. Gimana Pak semangat hari ini? Ya, bersemangat merdeka, merdeka, merdeka. Iya, semangat kemerdekaan ya. Karena kita harus merayakan Hari Merdeka ya Pak ya. Iya, semangat. Nih Pak, kita lagi ada yang ramai nih Pak mengenai lembaga yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang lagi giat banget memantau restoran, kafe, hotel. Hak cipta ya. Iya betul. Hak cipta dengan royaltinya. Iya betul Pak. Biasalah Indonesia kalau terkait dengan bayar membayar itu kan duit ya bisa heboh gitu. Iya, Ya, itu terus paling gimana? cepat ya Pak ya. Nah, ini kan dia lagi memantau nih Pak dari restoran, kafe, hotel, di tempat-tempat publik ya Pak, yang sedang musik sering diputar lah Pak. Nah, itu harus membayar royalti Pak. Yang cara perhitungan itu kita juga belum tahu oleh masyarakat dan kalau diketahui berujung tindak pidana katanya. Nah, bagaimana nih Pak pendapat Bapak tentang royalti yang ditagih oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional? LMKM. Ya, kalau saya berprinsip ya begini. Tagihan terhadap royalti atau membayar royalti kepada pencipta, kepada penyanyi, dan kepada pihak-pihak yang terkait yang berperan di dalam menciptakan sesuatu seni itu memang wajib ya. Karena itulah bentuk penghargaan kita kepada seseorang atau suatu kelompok yang menciptakan. Tetapi harus diingat juga bahwa memberlakukannya itu jangan langsung gitu diterabas gitu aja, apa namanya, terabas bahasa Indonesia apa, disikat gitu aja, apalagi lembaga ini baru gitu kan. Pertama disosialisasikan dulu gitu kan, biar orang nggak kaget. Saya kaget juga karena apa terjadi kalau nggak salah yang dimasuk di medsos itu di suatu restoran atau suatu kafe di Bali ya. Iya. Sampai itu dia harus bayar sekian miliar, dituntut sekian, kalau tidak akan pidana dan semuanya. Iya. Itu tidak bagus ya. Kemudian pertama ya, karena kita juga harus melindungi hak pencipta. Juga melindunginya dua cara gitu kan. Melindungi bahwa hak cipta ini harus dihargai. Dan juga si pencipta ini juga berkepentingan dengan masyarakat. Ciptaannya dia ini belum tentu digemari, belum tentu disenangi, dan dia perlu mengiklankan dirinya supaya dia menjadi artis yang terkenal, menjadi pencipta yang laku, yang diminati orang. Dia perlu gitu. Nah, jadi harus ada kesepakatan juga antara lembaga manajemen kolektif ini ya, nasional ini dengan pencipta, dengan pemilik hak cipta. Apakah ciptaannya itu dimintakan royalti kepada orang yang menggunakan apa tidak? Kan ada beberapa penyanyi terkenal bahkan silakan nyanyikan ciptaan saya, tidak perlu bayar royalti. Nah, ada juga si pencipta, ada si penyanyi. Jadi harus jelas dulu yang mana yang harus dibayar, yang mana yang tidak harus dibayar, yang digratiskan. Dan kita sebagai penikmat seni ya berterima kasih sekali pada seniman-seniman yang membebaskan ciptaannya untuk dinyanyikan atau untuk diperdengarkan dengan tidak membayar royalti. Nah, ini dan juga perlu suatu pertanyaan ya. Kalau tidak dinyanyikan hanya diputar misalnya, dan putaran itu adalah dari CD atau kaset yang memang dijual gitu. Nah, kalau sudah dijual, masa nggak boleh diputar? Cuma ya Pak ya. Jadi nggak laku nanti. Dijual nggak boleh diputar. Atau misalnya sudah dimasukkan di dalam di sini kan ada YouTube ya. Iya. Dimasukkan oleh YouTube, oleh artisnya atau siapa untuk diperdengarkan kepada publik. Kemudian oleh suatu restoran, suatu kafe atau seseorang lagu itu diperdengarkan. Dan kalau sudah di sini, sudah masuk ranah sosial ini sudah menjadi milik publik gitu kan. Nah, bagaimana ini? Apakah tetap harus bayar royalti apa tidak? Nah, ini artinya undang-undangnya sudah ada, aturan pelaksanaannya yang perlu dibuat supaya tidak rancu di lapangan. Karena ada juga kepentingan daripada pencipta, kepentingan dari artis untuk mensosialkan, untuk mengkampanyekan lagunya.
untuk mengiklankan. Tapi ada juga kepentingan daripada artis-artis atau seniman-seniman tertentu untuk mendapat duit dari royalti ini. Tapi ada yang membebaskan, nggak perlu bayar. Nah, ini bagaimana kalau begitu? Jadi perlu untuk dibuat aturan pelaksanaan yang beres. Jangan langsung, wah datang ke restoran, datang ke kafe, dengar di mana itu pesta-pesta. Iya. Nanti pestanya bisa dihentikan kalau nanti lagunya dia berapa lagu, berapa yang dengar. Ini jadi perlu aturan pelaksanaannya supaya nggak ribut ya. Berarti apakah iya bahwa semua lagu-lagu atau ciptaan musik dan nyanyian didengarkan itu oleh publik harus dibayar royalti ya Pak ya? Aturan pelaksanaannya yang penting. Ya, misalnya ya, apakah iya suatu CD yang sudah dijual kepada publik kemudian diputar, ada banyak orang yang dengar, itu langsung diminta? Kan susah gitu kan. Makanya aturan pelaksanaannya perlu dibuat dan jangan terlalu kaku lah gitu kan. Kecuali kalau memang ada suatu konser di suatu lapangan dan itu dipungut uang, kemudian ada lagu-lagu ciptaan seseorang dinyanyikan, kemudian tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta itu bahwa itu gratis, maka harus bayar. Cara bayarnya pun harus jelas gitu. Kalau penontonnya hanya 1.000 orang berapa, kalau penontonnya 10.000 berapa gitu. Nah itu harus jelas, kalau tidak akan ribut ini. Ya. Kalau misalkan memang harus membayar royalti nih Pak, bagaimana cara menghitung besaran royaltinya Pak? Lah ini yang harus dihitung ya. Misalnya restoran, kalau diputar di restoran, kemudian si pemilik restoran katakan, loh saya memutar lagu itu saya sudah beli ininya, apa itu yang diputar itu apa, CD ya? Ya. CD-nya saya sudah beli, berarti saya boleh mendengarkan. Nah apakah CD yang sudah dibeli, yang mana dari CD itu sudah dipublikasikan, dijual oleh orang yang membuat CD itu, dan orang yang membuat CD ini sudah bayar kepada pemegang hak cipta. Apakah ditarik lagi hak cipta di sini? Nah ini yang belum begitu jelas ya. Atau saya yang kurang paham gitu. Kalau tidak akan ribut ini. Nah kemudian misalnya kalau di mobil ada orang muter itu dalam satu mobil, berapa penumpang yang bisa dikenai untuk biaya hak cipta? Kalau mobil pribadi yang isinya satu keluarga apa kena apa tidak gitu. Kalau mobil itu mobil apa namanya bis gitu, penumpangnya berapa, cara ngitungnya gimana, berapa jam diputar, masih agak susah juga gitu. Harus jelas ya Pak ya. Harus jelas ya. Ini ada pertanyaan lucu lagi nih Pak. Apa iya suara burung, suara hujan, suara petir, lagu kebangsaan juga harus membayar royalti Pak? Pertama Tuhan nggak perlu duit gitu ya. Karena apa, burung hidup itu kan itu makhluk Allah gitu kan. Nah, kepada siapa bayar royaltinya? Kepada apa, lembaga manajemen tadi ya? Iya, LMKM. LMKM ya enggak lah. Suara burung tuh nggak ada penciptanya, penciptanya Tuhan. Masa kita bayar royalti pada Tuhan? Hujan juga ciptaan Allah itu. Kemudian Al-Quran juga itu firman Allah. Masa firman Allah? Jadi itu karena itu kalau apa namanya itu semacam satire ya, semacam apa namanya ngeceh lah gitu, ngeceh lah kepada lembaga ini. Kamu kok aneh-aneh aja, nanti lama-lama hujan pun kamu pajai, atau suara mobil itu kamu, kan mobil berbunyi juga kan. Jadi artinya lembaga ini jangan jadi bahan olok-olokan. Artinya apa? Sesuatu yang berbunyi langsung ditagih gitu duitnya kan. Kan suara mobil berbunyi kan. Lama-lama suara bom juga berbunyi. Suara pesawat terbang berbunyi, petir berbunyi. Nah ini saking inilah reaksi dari masyarakat yang kesel gitu. Sama aja dengan orang menimbulkan memakai apa namanya bendera apa one face ya. Itu semacam protes. Jadi kalimat-kalimat yang hujan dipajai, di apa namanya di royalti, suara burung di royalti, ngaji di royalti, ini sebenarnya bentuk kekesalan. Nah jadi supaya lembaga ini, lembaga manajemen ini sadar gitu, tahulah caranya bagaimana untuk yang bagus. Dan termasuk kementerian yang bawah ini kementerian apa? Saya nggak tahu deh, Kementerian Hukum atau Kementerian Kebudayaan ya. Nah Kementerian Kebudayaan
dan Kementerian Hukum harus kerjasama lah. Bagaimana ini? Kalau enggak ini menjadi bahan suatu keributan dan akan merugikan artis-artis dan seniman kita. Ada reaksi daripada misalnya kafe, restoran, show ya, itu pertunjukan-pertunjukan. Ngapain nyanyikan lagu Indonesia, pusing gitu. Nyanyikan akhirnya lagu Malaysia atau lagu Amerika gitu kan. Di luar ya Pak, lebih Di aman. luar. Nah, tadi ada pertanyaan juga, bagaimana lagu Indonesia Raya? Enggak, lagu kebangsaan itu sudah menjadi milik negara itu. Bebas gitu. Dan apapun yang sudah tidak jelas pemiliknya, sudah jadi milik bersama. Misalnya ada kan lagu-lagu yang penciptanya kita udah nggak tahu lagi, udah lagu daerah misalnya. Lagu daerah apa? Kalau di misalnya lagu daerah banyak kan, hampir semua masyarakat Indonesia kan punya lagu daerah. Iya. Nah, lagu daerah itu udah jadi milik masyarakat itu. Nggak perlu di royalti lagi. Nanti si penciptanya siapa? Belum tentu si penyanyinya itu milik dia ini milik publik gitu ya. Iya, Pak. Lalu bagaimana nih Pak sebaiknya masalah royal hak cipta ini tidak menimbulkan kegaduhan? Pertama disosialisasikan dulu oleh pemerintah. Inilah pemerintahnya perlu. Kalau Kementerian Hukum yang membawahinya Kementerian Hukum. Kalau Kementerian Kebudayaan yang bawah ini Kementerian Kebudayaan. Disosialisasikan dulu. Kedua, aturannya dibuat yang bagus. Dan kalau aturannya sudah menyangkut pungut memungut duit, nah ini harus ada cantolan hukum ke atas. Jadi jangan sampai pungut memungut duit itu hanya ditentukan dengan peraturan pemerintah saja atau peraturan menteri saja. Harus ada undang-undang yang dicantoli. Karena kalau enggak, kita tujuannya baik gitu, mensejahterakan pemegang hak cipta, tapi bisa-bisa menjadi terbalik gitu. Justru pemegang hak cipta, entah penyanyi, entah apa-apa, entah pengarang, ini akan dijauhi oleh publik. Kalau tidak bagus di dalam membuat suatu aturan dan tidak baik di dalam melaksanakannya di masyarakat.